Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Joko dari Batam. Daihatsu Sirion facelift tahun 2016, transmisi manual. Di video ini, selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran mobil bekas saat ini. Kemudian kondisi rata-rata unit yang dipasarkan seperti ini. Saya juga akan review spesifikasi mulai dari mesin dan fitur-fiturnya. Jadi terus ikuti video ini. Inilah desain depan dari Daihatsu Sirion facelift tahun 2016. Untuk headlamp sudah proyektor, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus. Ada corner sensor. Dan untuk fog lamp bagian kanan, kondisinya utuh, tidak ada yang pecah. Ada bule-bule seperti ini, bisa dipoles. Bumper depan ini ada seperti aksen karbon. Ini bawaannya orinya, dan di bagian bawah ini dia ada lecet seperti ini, tidak bisa dipoles, harus dicat ulang. Overall bumper depan ini pecah parah tidak ada, baret wajar saja di bagian bawah bumper. Fog lamp bagian kiri utuh, serta untuk headlamp bagian kiri ada baret. Sepertinya ini kena mesin poles ya, bukan pecah, hanya dia baret seperti ini. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan, jika beli banyak di marketplace harganya lumayan 1,2 juta. Dan menurut saya karena belum pecah dan masih putih, tidak nguning juga, masih layak dipakai. Untuk kap mesin, catnya masih bagus dan masih ori. Ini saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 93 mikron. Jadi masih ori untuk cat kap mesin ini. Daihatsu Sirion facelift tahun 2016 ini mesinnya 1300 cc, 4 silinder. Tenaganya 87 PS, torsinya 116 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 15 km per liter, dan untuk rute luar kota 17-18 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Ruang mesinnya juga tidak ada korosi, hanya kotor ya, bisa nanti bersih nanti di salon. Dari dalam mesin ini juga pembakarannya sempurna, tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Air radiator ini juga masih menggunakan air coolant. Untuk packing dan seal mobil ini juga belum ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve kering, bagian gearbox atas juga kering, dan untuk bawahnya sama kering, seal as roda kering, packing carter kering, seal kerkas juga kering. Jadi belum ada yang rembes untuk mesinnya. Mobil ini kilometernya 29.000 di tahun 2016, sangat rendah sekali. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, untuk oli mesin habis di 29.000, jadi waktunya ganti oli mesin. Dan untuk oli persneleng ada catatannya di 39.000. Ke depan nanti ganti oli persneleng. Ini hasil cek oli mesinnya. Dipstick posisinya dia di sini. Kita akan nyalakan. Alat ini sedang membaca olinya. Jadi ya, olinya tidak tekor. Alat ini masih menunjukkan oke di 59,6%. Jadi untuk oli mesin 350.000 diganti. Dan untuk oli persneleng tidak bisa mengecek dengan alat ini, harus mengikuti rekornya, harus mengikuti catatannya. Jika ada catatannya enak, dan mobil ini ada catatannya di 39.000 ke depan ganti oli persnelengnya. Dan jika tidak ada catatan, biasanya saya akan suruh menggantinya. Dan untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. 3,0%.
Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah warning ya, sudah minta waktunya dikuras. Kemungkinan dari baru ini belum pernah dikuras. Untuk kuras minyak rem itu 200.000 dan warnanya juga biasanya detail bersih, dan ini memang sudah agak kotor ya warnanya. Jadi baiknya minyak remnya mobil ini dikuras. Untuk aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Ini hasil cek kesehatan akinya. Untuk rekornya tidak ada penggantian aki ini. Kita akan cek baterai tes menggunakan aki basah. CCA-nya dia 300 karena ampernya juga kecil. List white good, ceknya masih 100%. Artinya untuk akinya mobil ini masih bagus meskipun tidak ada rekornya. Dan untuk kap mesin ini belum pernah dibuka. Silarnya sudah pasti utuh. Ada peredam bawaannya, dan untuk cross member depan, apron, bullhead utuh. Jadi jelas bagian depannya mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan. Velgnya masih ori 14 inci dengan profil ban 175/65R14. Produksi bannya di tahun 2016. Jadi masih bawaan dari dealer. Mobil ini kilometernya rendah sekali. Artinya mobil ini jarang sekali dipakai. Ban saja masih tembus 2016. Dan pasti jika ban masa pakainya sudah habis, biasanya ada retak-retak, dan ini ada retak-retak tipis seperti ini. Untuk ketebalannya saya akan ukur. Ketebalan sih masih baik, 4,93 mm. Tapi baiknya kalau saran saya diganti. Linear fender bagian kiri ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan, besinya di bawah, yang kampasnya di atas. Selama kampas ini masih tebal dari besi, itu tandanya masih bagus. Kemudian untuk bodi samping kanan ini spakbor, catnya masih ori. Ori, spion bagian kanan ini ada baret-baret seperti ini, bisa dipoles, mikasen utuh. Pilar-pilar ini masih ori. Bagian atap ini juga sama, masih ori. Nah ini 94 mikron. Kondisinya tidak ada bule, tidak ada pecah parah, masih layak sekali. Untuk ban belakang bagian kanan, produksi 2016, sama bawaan dari dealer. Dan untuk ketebalannya 5 mm, serta tidak ada retak bagian ini, masih baik sekali. Dan untuk velg kondisinya seperti ini, ada baret-baret, bisa di repaint atau mau seperti ini saja originalnya, tidak masalah, tergantung pemesannya. Bodi samping kanan masih full original. Side skirts ini juga kondisinya baik, catnya tidak ada pecah parah, hanya ada baret-baret halus ya. Untuk pilar-pilar ini jelas utuh karena catnya masih original. Ini las titik pabrikannya. Dan untuk sealer pintunya semuanya utuh. Jadi jelas bagian samping kanan ini tidak ada indikasi bekas benturan keras atau tabrakan keras dari samping karena catnya masih original, pilar-pilarnya utuh, dan sealer pintunya juga utuh. Ini desain belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini juga catnya masih original, emblem semuanya komplit. Ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler. Stop lamp bagian kiri utuh, serta bumper belakang ini beberapa ada yang pernah dicat ulang bagian ini, dan kondisinya seperti ini. Ada lecet dalam, ini tidak bisa dipoles, harus diperbaiki. Reflektor kanan kiri utuh, ada sensor mundur 2 titik, bumper belakang baret-baret halus juga ada, dan tidak ada pecah parah. Untuk bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya masih pada ori, karpetnya ori, dan di sini ada separator, dan di bagian separator ini ada patah ya. Nah ini, jadi patahnya di sini, harusnya kan dia masuk ke dalam sini,
Ini sih sebenarnya bisa diperbaiki ya, dikasih baut, dibuatkan plastik lagi. Orinya seperti ini. Bagian kanan dia masih utuh. Orinya seperti ini, masuk ke dalam sini. Dan untuk bahan serep posisinya di bawah sini. Bahan serepnya belum pernah turun, masih bawaan dari dealer. Bagian belakang ini juga bagasi tidak ada korosi, hanya kotor sedikit, bisa bersih nanti di salon. Dongkrak, kunci roda semuanya komplit. Silar bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan untuk rear cross membernya sama, ini elastitik pabrikannya utuh dan masih presisi. Jadi jelas bagian belakang ini belum pernah ditabrak dari belakang, karena mulai dari bagasinya catnya masih original, kemudian silar bagasinya utuh, dan rear cross membernya juga utuh. Untuk ban belakang bagian kiri sama produksi di tahun 2016 bawaan dari dealer, ketebalannya sama rata, dan di bagian ini ada retak karena umur ban itu 4-5 tahun ya, jadi baiknya diganti. Untuk pengecekan kampas rem model tromol, kita cek bagian parking brake dan remnya. Dan mobil ini untuk kampas rem belakangnya juga masih bagus, parking brake masih sedikit, dan rem juga belum dalam. Jadi pengecekan untuk kampas rem model tromol, pengecekannya seperti itu. Bodi samping kiri ini ada baret-baret halus, bisa dipoles seperti ini. Side skirt bagian samping kiri kondisinya bagus. Beberapa semuanya bagian kiri ini catnya masih original. Spion bagian kiri catnya bagus, Mikasen utuh. Spakbor depan kiri kondisinya catnya bagus. Dan untuk ban depan bagian kiri produksi sama 2016 bawaan dari dealer, ketebalan sama rata. Dan di bagian ban depan kiri memang retaknya lumayan parah ya, seperti ini. Jadi sebenarnya ada yang tidak terlalu retak parah bagian belakang kanan dan depan kanan. Ini hanya saran, misalnya beli baru saja 2 ditaruh di depan, kemudian dipilih beberapa ditaruh di belakang. Ban ini harganya 550.000. Atau mau beli 4 sekalian jika memang ada dana lebih, juga lebih baik. Liner fender bagian kiri ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kiri ini besinya di bawah, kampas remnya di atas ya, belum waktunya diganti. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya banyak yang ori di bagian kap mesin, pilar-pilar, bagian atap, pintu, bagasi belakang. Dan yang pernah dicat ulang di bumper, kemudian di bumper belakang tidak ada pecah parah sebenarnya, hanya ada lecet-lecet biasa saja, pemakaian wajar di bumper depan, kemudian di bumper belakang bagian kiri. Jika mau diperbaiki 1 juta karena ada 2 titik, satu titiknya satu panelnya itu 500.000. Dan jika mau dilewat juga lumayan 1 juta, misalnya tidak mau diperbaiki, dipoles saja. Poles itu masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, bonusnya ruang mesin dibersihkan, bagasi belakang dan interior. Untuk jenis city car seperti ini atau sedan 500.000. Dan mobil ini jelas semuanya utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Untuk kunci dapat 2, masih original, dan untuk remote-nya juga masih ori, dapat 2. Remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door handle chrome, di bagian ini finishingnya karbon, ini bawaannya original, dan di bagian ini ada fabriknya. Power window 4 pintu auto, sisi driver sudah ada window lock. Di bawah sini ada cup holder dan door pocket. Power window bagian driver ini autonya masih aktif. Bagian depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini juga aktif. Untuk Daihatsu Sirion Flashlift dia sudah ada electric mirror dan power retract. Power retract bagian kanan ini aktif, power retract bagian kiri aktif. Electric mirror bagian kiri ini juga aktif. Electric mirror bagian kanan sama. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk door trim bagian depan kiri detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hanya ada kotor sedikit, bisa hilang nanti di salon ya. Dan untuk joknya aslinya fabric, ini hanya disarung, tidak permanen. Sarung jok bagian penumpang depan ini kondisinya bagus sekali. Dan untuk
sarung jok bagian driver juga sama, masih bagus sekali. Dan ini untuk door trim bagian belakang kanan, detailnya sama, tidak ada yang cacat. Di sini fabriknya masih utuh. Di sini karbonnya juga masih bagus sekali. Door handle chrome, ada tombol power window, di bawah sini ada speaker. Dan untuk door trim bagian belakang kiri sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini sama, utuh, tidak ada yang cacat. Untuk hand grip dapat 2 sampai ke belakang, model fix. Seat belt sudah rapi, ketutup cover. Di paling belakang sini ada high mount stop lamp. Dan untuk jok baris kedua ini juga sama, hanya di sarung. Sarung joknya masih bagus sekali. Dan untuk jok aslinya ini fabriknya sudah saya cek, semuanya masih bagus. Ini fabriknya. Untuk headrest dia dapat 2, totalnya adjustable. Dan untuk headrest belakang dia fix. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi jok tidak ada karat. Besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan. Ini hasil diagnosanya. Sirion, diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Semuanya bagus. Kelistrikannya mobil ini jelas bagus, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Kilometernya ini 29.000. Dan ini untuk kondisi setirnya, yang pasti kilometer 29.000 itu pasti tidak ada lecet, tidak ada grab pass. Seperti ini kondisinya. Kemudian pedal rem dan gas kopling ini juga tidak ada sedikit pun yang habis. Ya meskipun mobil ini untuk buku servis rekornya tidak berjalan. Terakhir servis di bengkel resmi, saya lihat catatannya di kilometer 10.000. Jadi jarang banget mobil ini servis ke bengkel resmi. Nah ini, cuma kita bisa menilai dari ban saja masih tembus dari dealer. Artinya jelas mobilnya jarang banget dipakai. Ban saja masih bawaan dari dealer. Dan ciri-cirinya juga setir masih bagus sekali. Jahitannya ini kulitnya memang sudah kulit seperti ini bawaannya. Krom-krom ini juga masih pada bagus. Pedal rem dan gas juga semuanya masih pada utuh, tidak ada yang habis. Jadi jelas mobil ini kilometernya 29.000, jelas masih original bawaannya. Kemudian untuk penggantian oli berikutnya ini catatannya. Oli mesin habis di 29.000 dan ini untuk oli persneleng di 39.000. Jadi yang diganti oli mesin saja 350.000. Dan untuk indikatornya ini tidak ada yang dimatikan. Airbag, kemudian electric power steering, check engine, tekanan oli, aki. Saya akan startup. Bagus, ketika mesin hidup indikator check engine, tekanan oli, aki, airbag semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya bagus. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya semuanya pas, no fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus sekali, normal. Untuk power steering ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, wiper depan ini aktif, airnya juga masih hidup. Wiper belakang ini juga aktif. Dan ini untuk kondisi dashboardnya jelas, kilometer di bawah 100.000. Pasti untuk dashboard itu utuhnya seperti ini, tidak ada pudar-pudar. Ada speaker di atas dashboard kanan kiri. Dan untuk safety selain di driver, di penumpang depan juga ada airbag. Ventilasi AC bagian kiri ini juga masih bagus sekali. Laci masih pada bagus. Kisi-kisi bagian tengah ini juga masih bagus. Bagian kanan ini juga masih bagus. Serta untuk head unit masih bawaannya terintegrasi. Inputnya dia sudah ada USB dan AUX. Head unitnya aktif dan dia sudah ada audio steering switch. Ini audio steering switchnya juga masih berfungsi. Di bawah sini ada tempat penyimpanan, tombol lampu hazard. Dan untuk AC-nya, ini pengaturannya di bawah sini ada speed fan. Jika diputar knopnya ini untuk open close air. Di atas ini ada suhu dan di tengahnya untuk rear defogger. Arah semburan sudah lengkap ke badan, ke kaki, sampai ke kaca depan untuk front defogger. Seperti ini, aktivasinya diputar knopnya. Ada tempat penyimpanan juga di bagian ini.
Di paling bawah sini ada 2 buah cup holder, dan ini tuas persnelengnya, manual 5 percepatan. Parking brake model mechanical. Nah, seperti ini ya. Jadi jika kampas rem belakangnya habis, itu pasti akan jauh dia. Tidak sedikit seperti ini. Pengecekan kampas rem itu seperti ini. Jika parking brake-nya masih sedikit seperti ini, itu kampas rem belakangnya masih bagus tandanya. Dan rem ini juga tidak dalam. Artinya jika mobil itu remnya dalam, itu yang kita cek pertama kampas rem belakangnya, jika masih menggunakan rem tromol ya. Kemudian di belakang sini ada tempat penyimpanan. Untuk pengaturan seat belt dia sudah adjustable. Hand grip di sini model fix, sampai ke belakang sini masih utuh semuanya. Sun visor bagian penumpang depan masih bersih sekali, utuh. Ada vanity mirror. Di sini ada lampu baca, semuanya masih aktif. Spion tengah sudah dynac. Sun visor bagian driver, sama ada vanity mirror, dan ada card holder. Untuk AC-nya mobil ini juga dingin sekali. Saya akan coba dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1, dapat di 1,8. Masih bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 21,2,1 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin sekali. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Joko dari Batam. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap. Setir juga masih stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri, jadi tidak perlu spuring lagi. Untuk update harga saat ini, Daihatsu Sirion facelift 2016 110 juta sampai 115 juta. Dana tersebut sudah ada spare untuk rapi-rapi. Contohnya merapikan bodi, kemudian yang seringnya ganti ban, ganti oli. Jadi jika kita memutuskan untuk beli mobil bekas, kita harus ada spare untuk rapi-rapi. Dana tersebut juga sudah ada jasa untuk saya. Dan Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Jika memang rezeki dapat unitnya murah, kemudian perbaikannya tidak banyak, dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini, dapat mobil apa? Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Kemudian nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan prosedurnya, sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah fix mau masuk pesanan, nanti kita akan kirim format pesanannya. Detailnya silakan WhatsApp saja, nanti ada admin yang membalasnya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.